mainan. Mamas mau tidak? Mau. Tapi ada aturan-aturannya. Mamas harus mengikutin ya. Oke. Nanti kalau Amanah lihat ke belakang, hadap ke belakang. Oke. Jatuh, hati-hati. Masukin lagi. Nah, kita main ya. Tidak boleh lihat ke belakang ya. Hadap ke depan, hadap ke mana? Coba duduk ya Mas. Nah, sekarang Mamas pilih mana ya jari sama tunjuk. Wah, anak ini Mamas yang sangat baik. Salah, bukan jari kelingking, tapi jari tengah. Berarti Mamas harus mencari mainan, terserah mainan apa atau Lego yang berwarna warna biru, tapi harus mencari 5 benda. Oke? Ayo cari yang berwarna biru mainannya. Sudah dapat 1? Udah dapat berapa itu? 5. Ayo cari lagi mana ya mainan Mamas yang warna biru. Ya, cari lagi ya. Nah. 2. Mana lagi? Warna biru. 3. Selain mobil warna biru mana apa ya mainan Mamas ya? Oke, ikan paus 1 lagi. Hebat, makasih.
Amanda sama Dek Habib boleh minta satu tidak? Boleh ya. Boleh. Oh, makasih ya Dek, ada dikasih Mamas Dek. Makasih Dek. Makasih Mamas. Amanda makan coklatnya ya. Coba Dek makan coklatnya. Enak sekali. Terima kasih. Mama suka berbagi ya. Kalau Dek mau dikasih tidak? Kalau Amanda mau juga dikasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu definisi asesmen. Asesmen merupakan suatu bentuk penilaian informasi yang berfungsi untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak. Kedua yaitu ruang lingkup asesmen. Adapun ruang lingkup asesmen yang mencakup perkembangan kognitif, norma dan moral agama, fisik motorik, bahasa, seni, dan sosial emosional. Nah, di sini kami mengambil ruang lingkup sosial emosional, yang mana sosial emosional ini merupakan salah satu aspek perkembangan anak yang berkaitan dengan sosial dan juga emosinya, di mana pada aspek ini kita dapat melihat atau menilai capaian perkembangan anak terkait sosial dan juga emosinya. Yang ketiga yaitu teknik asesmen. Teknik asesmen yang diambil di sini kami menggunakan teknik perbuatan yang kemudian diobservasi. Yang mana di sini kami mengobservasi atau mengamati pencapaian anak berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Yang keempat yaitu usia anak. Di sini kami melakukan asesmen terhadap anak usia 5-6 tahun dengan identitas anak yang bernama inisial AA dan usia anak 5 tahun. Yang kelima ada indikator anak. Di sini adapun indikator yang kami ambil sebagai bahan asesmen terdiri dari 3, yaitu yang pertama mentaati aturan kegiatan, di mana ini termasuk ke dalam rasa tanggung jawab anak terhadap dirinya sendiri dan kepada orang lain. Di sini seperti dalam video, saya melakukan kegiatan dengan memberikan permainan terhadap anak dengan adanya aturan-aturan tertentu. Nah, di sini jadi dapat kita lihat apakah anak dapat melakukan aturan-aturan tersebut ataupun tidak. Dan yang kedua itu bermain dengan teman sebaya. Di mana di sini saya mengobservasi langsung terhadap anak tersebut apakah anak sudah dapat bermain dengan teman sebayanya dengan baik, sesuai ataupun tidak. Dan yang ketiga itu ialah berbagi dengan orang lain. Di sini saya melakukan pengamatan secara langsung dan menanyai anak secara langsung dan dapat melihat, mengetahui sosial anak terhadap orang lain apakah anak ingin berbagi ataupun tidak. Adapun indikator dalam poin kedua dan ketiga ini ialah termasuk ke dalam perilaku prososial. Adapun tujuan dari kegiatan asesmen dari 3 indikator ini ialah merupakan bentuk pengamatan yang bertujuan untuk menilai kemampuan perkembangan pada anak. Berikut merupakan penjelasan mengenai kisi-kisi dan juga rubrik dari aspek perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun. Nah, di sini kami mengambil aspek nilai sosial emosional dengan anak usia 5-6 tahun dengan jenis tes perbuatan dan teknik asesmen observasi. Nah, di sini kami mengambil indikator dari Permen 137. Kami mengambil 3 indikator. Yang pertama yaitu mentaati aturan yang termasuk ke dalam rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Yang kedua kami mengambil indikator bermain dengan teman sebaya, dan yang ketiga kami mengambil indikator berbagi dengan orang lain, yang mana poin 2 dan 3 ini termasuk ke dalam perilaku prososial. Adapun tujuan dari asesmen ini yaitu melalui kegiatan mengajak anak bermain dengan aturan yang diberikan ini, serta membiasakan anak bermain dengan teman sebayanya dan membiasakan anak untuk selalu berbagi kepada orang lain, itu dapat melatih atau mengembangkan aspek sosial emosional anak. Adapun kisi-kisi dari asesmen sosial emosional anak ini, yang pertama yaitu aspek perkembangannya yaitu mengambil aspek sosial emosional dengan anak usia 5-6 tahun. Adapun subaspek perkembangannya yang pertama yaitu rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain.
Adapun indikator dari rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain ini yaitu mentaati aturan kegiatan. Nah, nomor deskriptornya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang mana pada kegiatan tersebut ada 2 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, mengajak anak bermain, yang kedua, anak mentaati aturan. Namun di sini itu dijabarkan lagi pada poin anak mentaati aturan dengan poin 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang kedua ada perilaku prososial. Indikator yang pertama yaitu bermain dengan teman sebayanya. Nah, adapun nomor deskriptornya itu ada 1 dan 2. Kemudian untuk indikator yang kedua dari perilaku prososial ada berbagi dengan orang lain. Nah, di sini untuk nomor deskriptornya atau kegiatan yang dilakukan itu ada 1. Kemudian untuk penjelasan rubrik, indikator atau aspek yang dinilai yaitu yang pertama mentaati aturan kegiatan. Nah, adapun deskriptor atau deskripsi dari mentaati aturan kegiatan ini yaitu di sini anak diajak bermain, yang mana permainannya ini memperlakukan aturan seperti anak diperintahkan untuk membelakangi kita, kemudian anak diajak bernyanyi, yang mana di akhir nyanyian ini kita meletakkan 1 jari di belakang anak. Kemudian kita memerintahkan anak untuk menjawab jari apa itu, namun di sini anak salah menebak sehingga berlakulah hukuman kepada anak untuk mencari 5 buah mainan yang berwarna biru. Nah, adapun perilaku deskripsi dari anak ini yaitu di sini anak sudah dapat mentaati aturan kegiatan dan juga bertanggung jawab dalam melaksanakan permainan, yang mana anak menjalankan hukuman apabila salah dalam menjawab. Adapun skor terhadap indikator yang pertama ini yaitu 4, yang mana itu anak berkembang sangat baik. Kemudian adapun indikator aspek perkembangan yang kedua itu bermain dengan teman sebaya. Nah, di sini deskripsi dari indikator ini, di sini anak diperintahkan untuk bermain bersama teman sebayanya. Adapun perilaku anak terhadap indikator ini, di sini anak sudah dapat bermain dengan teman sebayanya, namun di sini pada kegiatan bermain yang pertama itu kurangnya interaksi antara anak. Namun pada kegiatan bermain kedua sudah muncul interaksi antara anak, sehingga skor yang diperoleh dalam indikator yang kedua ini yaitu 3, yang mana anak berkembang sesuai harapan. Dan yang terakhir itu indikator berbagi dengan orang lain. Nah, di sini untuk deskripsi dari indikator tersebut, di sini anak ditanya apakah senang berbagi dan juga ditanya apakah boleh meminta makanan yang sedang dia makan. Nah, adapun deskripsi dari perilaku anak, di sini anak sudah dapat berbagi dengan orang lain, yang mana terbukti ketika anak ditanya sedang makan apa dan bolehkah meminta 1 untuk ayuknya dan 1 untuk adiknya. Anak tersebut memberi 1 untuk ayuknya dan 1 untuk adiknya. Maka di sini skor yang didapat anak yaitu 4, yang mana anak berkembang sangat baik. Adapun soal yang dapat diberikan kepada anak, yang pertama, laksanakanlah perintah bermain sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, bermainlah dengan rukun bersama teman sebaya. Yang ketiga, berbagilah makanan kepada orang lain ketika sedang makan di dekat orang. Nah, adapun kesimpulan dari perkembangan aspek sosial emosional anak usia 5-6 tahun berdasarkan indikator Permen 137 yang kami ambil 3 indikator. Yang pertama, mentaati aturan kegiatan. Di sini anak mendapat skor 4 yaitu berkembang sangat baik. Dan yang kedua, indikator bermain dengan teman sebaya, anak mendapat skor 3 yaitu berkembang sesuai harapan. Dan yang ketiga, berbagi dengan orang lain, anak mendapat skor 4 yaitu berkembang sangat baik.